Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk adlun fiha qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw 'alamtahu ahada min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazani wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadirin, subscriber, para penonton, Mas, Mbak, kakak, adik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali secara online ya, secara online melalui YouTube ya, streaming insyaallah. Tentu ini sebuah kesempatan waktu ya, yang kita dapatkan dari Allah sebagai langkah kita untuk kemudian meningkatkan kapasitas keilmuan kita, terutama dalam memahami agama ini, sehingga nantinya mampu menjadi bekal modal awal untuk kita kemudian bisa berkontribusi kepada masyarakat lebih luas ya, dengan keahlian bidang masing-masing. Tentu harapannya dengan kajian 3 kitab ya, kajian 3 kitab yang saat ini kita masih di kitab atau buku pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui setiap muslim ya, ma la yasaul muslim majahlu ya. Detailnya seperti apa kitab yang akan kita kaji ke depan ya, ada 3 kitab. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa ditonton dan bisa dibaca di deskripsi dari video ini ya. Nanti sudah kita sampaikan di situ 3 kitab yang akan kita kaji, dan saat ini kita masih di pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui setiap muslim, yang dulu kita adakan Selasa malam, kita pindah jadwalnya jadi Kamis malam ya, insya Allah bersama Kiai Haji Anwar Jufri LC selaku founder SAU Baitullah ya, Sekolah Haji Umrah Baitullah Wasilah Tarbiyah yang sangat dahsyat. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, hadirin penonton semuanya, untuk ikuti akun SAU Baitullah di sebelah kanan saya ya, ada fanpage, kita punya fanpage di Facebook ya, SAU spasi Baitullah. Kemudian di Instagram kita ada 2 akun, yang pertama adalah sau.baitullah, kemudian yang kedua adalah jalan-jalan Turki ya. Nanti silakan bisa dicek di IG-nya masing-masing kalau punya IG ya, semoga Bapak punya IG juga nanti biar akrab juga ya dengan Instagram. Kemudian yang terakhir di YouTube yaitu SAU Baitullah Official ya, yang kita sering adakan kajian setiap minggu ini ya. Setiap minggu insya Allah kita niatkan, kita sediakan kajian online streaming melalui YouTube 2 pertemuan, yaitu Selasa ada Ustadz Heru Abdul Razak ya, kajian ayat hadis KAIS kita singkat seperti itu. Kemudian yang kedua malam ini ya, Kamis malam, yaitu kajian 3 kitab bersama Ustadz PJ Anwar Jufri LC seperti itu. Oke. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti akun kita dan nanti mendapatkan informasi baik quotes, baik materi-materi ya, baik rekaman dan update segala, terutama ya kalau di akunnya SAU Baitullah berarti nanti akan mendapatkan update juga berita-berita terkait dengan umroh, haji ya, dan berhubungan dengan itu ya. Karena ini sebagai wasilah, maka kita nanti akan punya banyak proyek kebaikan dari sini insya Allah ya, dengan izin Allah dan rahmat Allah. Semoga nanti kita dimudahkan untuk bisa menuju program-program itu, tentunya untuk menciptakan leader-leader kebaikan yang harapannya dengan kajian-kajian ini kita dapat mengasah kemampuan kita ya, dengan ilmu-ilmuwan yang akan nanti disampaikan, akan dibimbing oleh pembicara-pembicara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu kita awali kajian kita malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, terima kasih ya. Insya Allah silakan Bapak Ibu bisa disimak dan bisa komen ya, cek kehadiran, konfirmasi kehadirannya di
kolom chat ya, insya Allah nanti biar menambah semangat juga nih ya, rame-rame kita ya ngaji bareng ya bersama Esa Ubaidullah. Nanti bisa ngajak teman-temannya, bisa di share link ini agar nanti kita sama-sama nyantri bareng ya, nyantri online gitu. Jadi biar lebih keren lah istilah begitu. Baik. Tapi kami ingatkan sebelum kita mulai bersama Ustadz Anwar malam hari ini, mohon maaf untuk malam ini kita untuk sesi yang ke-52 ya, dengan judul berjamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari kita belum bisa fasilitasi untuk pertanyaan via chat dijawab secara langsung, tapi nanti insya Allah akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Tapi silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan saja di kolom chat live chatnya maupun di komentar. Kalau nanti Bapak Ibu belum sempat mengikuti live ini ya, nanti bisa di kolom komentar setelah selesai streaming. Tapi intinya silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat sementara ya, nanti kita bacakan, kita jawab insya Allah di pertemuan yang minggu depan insya Allah, seperti itu ya. Baik, kita akan mencoba sambung kepada Ustadz Anwar pada malam hari ini ya. Cek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Masya Allah. Ya, ini Ustadznya sudah semangat, maka kita penonton juga harus lebih semangat gitu ya. Siapkan bukunya, siapkan buku tulisnya, ya, penanya, pensilnya silahkan ya. Kalau perlu papan tulis gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton bersama keluarga atau mungkin satu jamaah di masjid begitu. Nah, ini biar semangat sama-sama ngerangkum. Nah, ini luar biasa gitu ya. Ini semangat nyantrinya kelihatan gitu. Kita bisa dari mana saja bisa mengikuti kajian ini. Oke, insya Allah Ustadz Anwar selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, diberikan Amin, semangat kepada kita semuanya, biar kita bisa menjadi ulama semuanya nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk materi malam ini sudah siap nggih Ustadz? Siap insya Allah. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Monggo. Baik insya Allah. Saya nge-share materi. Oh iya. Belum bisa. Sebentar. Oke. Dicoba lagi Ustadz. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah.
Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina razaqtahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'mali as-saduqin al-umana wa aba'an li amthalihim waj'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amthalihim waj'alna min akbar kibari a'immatil ummah wa qadatiha wa ruwadihal udul wa aba'an li amthalihim wa ziyada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian, syukur kita panjatkan kepada Allah, pujian, sanjungan kita sampaikan kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita ada pada pertemuan yang ke-52, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang satu sub tema, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Berjamaah adalah rahmat, sedang berpecah belah adalah azab. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke subtema ini, ada baiknya saya mundur sedikit ke belakang. Pada 2 pekan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ke-8 kita sudah membahas tentang kewajiban menegakkan imamah dan tanggung jawab umat untuk menegakkannya. Iya, pada waktu itu saya sangat menekankan tentang bagaimana agama Islam ini sangat serius mempersiapkan masing-masing orang Islam, masing-masing orang beriman untuk senantiasa sibuk memantaskan diri, menaikkan kelasnya di bidang keyakinan, di bidang keilmuan, di bidang kehendak baik, di bidang kemampuan melakukan amal-amal kebaikan, bahkan memuncai dengan akhlak, dengan kompetensi, ya, dengan keahlian dalam menjalankan amal-amal kebaikan yang ditujukan untuk mewujudkan segala hasil baik yang dikehendaki. Setiap orang didorong untuk menjadi leader, menjadi pemenang dalam musabaqah di bidang tersebut. Bahkan di dalam doa yang oleh Allah diajarkan kepada kita semua melalui penjelasan sifat, ya, hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, kita semua diajari untuk berjuang mewujudkan doa waja'alna lil muttaqina imama, ya, untuk menjadi puncak orang-orang bertakwa, mengimami, memandu, mengkoordinir, mengorganisir orang-orang yang bertakwa untuk memimpin umat manusia secara keseluruhan. Kita semuanya dipacu oleh agama untuk punya semangat, punya keinginan, punya perjuangan, insya Allah menjadi orang nomor 1 dalam bidang kepemimpinan umat Islam, bahkan umat manusia di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Bukan kita memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi dalam konteks persiapan diri, memantaskan diri, kita diajari memasang sebagai orang nomor 1
jika disusun secara piramida, puncaknya ada satu imam dan di bawahnya ada orang-orang bertakwa di berbagai sektor, berbagai bidang, dan di bawah mereka ada umat manusia secara keseluruhan di seluruh dunia. Dan ketika kita meminta waja'alna lil muttaqina imama, adalah dikasih kesempatan oleh Allah untuk memimpin orang yang bertakwa. Kita di pucuk piramida itu untuk kemudian bersama orang-orang yang bertakwa yang kita organisir, yang kita ajak untuk melayani umat manusia secara keseluruhan. Gitu. Karena setiap umat Islam bergerak mencapai puncak kepemimpinan, ya, disinilah kemudian nanti kita akan menemukan bahwa persiapan ya seperti itu memang real untuk nantinya agama ini mewajibkan umat Islam memiliki pemimpin besar baginya, bagi dirinya. Ya, umat Islam wajib hidup di bawah kepemimpinan ya seorang yang terbaik ya dari yang ada, terbaik dari yang terbaik insya Allah. Ya, itu nantinya yang diwajibkan oleh agama dan umat Islam semuanya punya kewajiban untuk mewujudkan itu. Ini yang kita bicarakan pada 2 pekan yang lalu dan kemudian pada pekan yang lalu terakhir kita sempat membahas tentang hukukul a'immah, hak para pemimpin. Ya, pemimpin yang tadi adalah kewajiban keberadaannya, maka mereka memiliki hak di atas pundak umat Islam secara keseluruhan. Dan kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa haknya para imam adalah untuk ditaati. Ya, haknya imam adalah untuk ditaati. Karena ketika ada ketaatan dari umat Islam, dari kaum muslimin secara keseluruhan, ketika itulah kepemimpinan baru bisa berjalan secara efektif. Begitu pula kewajiban umat Islam secara keseluruhan untuk memberikan nasihat, ya, untuk munasahah, memberikan nasihat yang tulus, ya, nasihat yang baik bagi sang pemimpin, terutama ketika dia mengalami ya kekhilafan atau kesalahan. Karena seorang pemimpin, seorang imam, tetaplah dia seorang manusia yang berpotensi punya salah. Maka ketulusan rakyat, ketulusan ya masyarakat Muslim adalah untuk memberikan pelurusan, ya, nasihat. Yang dulu kita mendapatkan ungkapan yang sangat menarik ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didaulat menjadi khalifah, beliau meminta agar orang mentaati beliau. Tetapi itu ketika beliau menegakkan kitabullah dan beliau lurus dalam hidupnya. Tetapi beliau berpesan, jika kalian menemukan dalam perilaku saya ada penyimpangan, tolong diluruskan. Ketika itulah ada seseorang dari forum yang mengangkat pedangnya dengan mengatakan, demi Allah, jika engkau melakukan penyimpangan, wahai Umar, akan saya luruskan kamu dengan pedang saya ini. Ketika itu sahabat Umar tidak marah, justru mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan di tengah umat yang dipimpin oleh Umar akan meluruskan dengan pedangnya jika terjadi Umar bin Khattab melakukan penyimpangan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bahas pada pertemuan terakhir, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini menyempurnakan kajian tentang ya, 2 tema sebelumnya adalah tentang al-jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Kurang lebih dalam 40 ya menit ke depan atau 35 menit ke depan insya Allah kita akan membahas tentang tema ini. Berjamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan ya, berpecah belah adalah azab ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap dipandu oleh Allah menjadi unsur ya utama, unsur yang paling ya aktif insya Allah mendukung bagi terwujudnya kehidupan berjamaah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya berharap kajian kita malam hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Semua yang hadir, semua yang mengikuti dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba kita lihat apa yang ditulis oleh 2 ulama.
yang menulis kitab Ma la yasa'ul muslima jahluhu yang sedang kita kaji, yang sedang kita bedah ini. Dr. ya Abdullah Musleh dan Dr. Salah Sawi. Apa yang beliau jelaskan terkait dengan poin ke-10 ini, ya, yang dimaksudkan dengan jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Tapi saya bagi menjadi dua bagian, ya, apa yang beliau berdua tulis. Yang pertama, bagian yang pertama, wa nu'minu bi annal jama'ata rahmatun. Wa nu'minu, dan kita mengimani, kita meyakini, kita mempercayai bi annal jama'ah, bahwa sesungguhnya berjamaah rahmatun, adalah rahmat. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mempercayai bahwa jamaah itu rahmat. Berjuang untuk mengamalkannya, bahkan berani berkorban dengan segala ketulusan untuk mewujudkan kehidupan berjamaah dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adzab, dan perpecahan, berpecah belah, ya, itu adalah siksaan, azab. Ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Perpecahan, azab di dunia. Ya, sebelum naudzubillah azab di akhirat. Ya, kita berlindung dari azab dunia berupa perpecahan, dan kita berlindung dari azab akhirat, ya, berupa api neraka. Ya. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, qad amara. Kalau satu orang, satu saja mufrad itu amara tanpa alif. Di sini karena Allah dan rasulnya amara, ya, mereka berdua. Ya. Dan sesungguhnya Allah dan rasulnya qad amara, keduanya telah memerintahkan, menginstruksikan bil jama'ati, untuk menjalani kehidupan ini secara berjamaah. Ya, untuk menjalani kehidupan ini dalam jamaah. Hanya nanti butuh, ya, insya Allah kita pahami apa maksud hidup berjamaah itu. Wal i'tilaf, ya, wal i'tilaf, ya, bersatu padu, ya. Ada ikatan hati, ada kesamaan di dalam hati, ya, ada ikatan, ada kesatuan di dalam hati. Jadi Allah dan Rasulnya menyuruh kita hidup berjamaah dan bersatu padu. Ya. Diibaratkan nanti seperti satu, ya, bangunan, ya, umat Islam dengan begitu besar jumlahnya, itu masing-masing seakan merupakan elemen bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tahu tembok itu, ya, ada unsur batu, ada unsur semen, ada unsur pasir, ya, ada unsur air, dan seterusnya. Yang masing-masing kemudian punya kepentingan saling mengikat satu dengan yang lain sehingga menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh. Ya, ya, ini Allah menyuruh kita berjamaah. Dan Allah, ya, menyuruh kita untuk bersatu padu, dimulai dari kesatuan hati, ya, dan segala kandungan isi di dalam hati itu. Makanya nanti kita akan diajarkan bahwa faktor-faktor persatuan itu ada dalam agama Islam, ya, ada di dalam agama Islam. Dimulai dengan rukun iman yang 6, itu nanti tempatnya di dalam kalbu, di dalam hati. Kemudian nanti ada rukun Islam yang 5, itu semua ada pengetahuan yang masuk ke dalam akal pikiran kita, ya, otak dan kalbu kita. Lagi-lagi ini adalah unsur jamaah dan unsur pemersatu utama. Kemudian nanti ada bagian ketiga dari agama Islam adalah tentang tatanan membangun keluarga. Lagi-lagi ada ilmu teori yang nanti akan masuk di akal pikiran kita, kita yakini, dan bahkan kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Ya, Allah dan Rasulnya keduanya memerintahkan hidup berjamaah, ya, berdasarkan agama Islam, ya, di dalam diri kita orang per orang, ya, orang per orang, dan kemudian bersatu padu antara satu dengan yang lain, insya Allah kalbunya di atas nilai itu, ya, atau dalam rangka menegakkan nilai-nilai tersebut. Berikutnya wanahaya. Kalau satu naha, ya, yanha. Dua nahaya,
Artinya dan Allah ya, Allah dan Rasulnya juga melarang. Jadi jika satu sisi dia memerintahkan hidup berjamaah dan bersatu padu, maka keduanya nahi mungkar, melarang anil furqati, dari perpecahan. Ya, dari perpecahan. Ya, ruang yang seharusnya diisi oleh ajaran rukun iman, rukun Islam, ya, tentang ilmu, tatanan berkeluarga dan keyakinan tentang itu, kok sampai tidak dipahami, tidak rukun imannya dipahami, tidak rukun Islamnya dipahami, tidak ya tentang tatanan berkeluarganya dipahami, padahal dia akan menjalani kehidupan sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Maka akan diisi di luar ajaran agama. Semua faktor di luar ajaran agama adalah benih perpecahan. Ya, sampai terjadi bangunan agama tidak utuh dan diisi oleh faktor non ya ajaran agama, itu adalah benih perpecahan, walaupun dalam diri sendiri, walaupun dalam keluarga, apalagi nanti sampai gabungan ya, orang-orang gabungan keluarga-keluarga jumlahnya sangat besar berkumpul, ternyata bukan hanya unsur agama, bukan rukun iman saja, bukan rukun Islam, bukan tatanan berkeluarga yang menyatukan kita, justru ternyata itu mereka lemah, awam tentang itu, dan mereka berkumpul, maka faktor pemecah itu sangat-sangat kuat. Ya, maka di sini Allah melarang, ya, melarang berpecah. Artinya jangan pernah keluar dari ajaran agama. Ya, jangan pernah keluar dari ajaran agama, karena kita akan memasuki dan memasukkan dalam diri kita unsur pemecah, wal ikhtilaf, dan berselisih. Ya, kalau nanti bukan agama, hawa nafsu. Nah, setiap orang punya hawa nafsu, setiap orang punya kecenderungan. Ya, pasti terjadi perbedaan dan perpecahan yang sangat kuat. Nanti berkumpul secara fisik menipu banyak orang. Kayaknya terlihat dalam struktur organisasi dia bagian ya inti dari organisasi tersebut, tapi ketika dia kosong dari memahami rukun iman yang 6, memahami rukun Islam yang 5, dan lemah ya atau kosong dari tatanan berkeluarga sesuai dengan syariat Islam, padahal dia ada di tengah-tengah, bahkan di struktur utama, sejatinya dia adalah barang asing yang terjadi, yang akan melakukan pemecahan yang luar biasa di sana. Ya. Tetapi masyarakat umum tidak paham tentang persoalan ini ya, bagaimana akar dan benih perpecahan itu dimulai dari lemahnya mereka memahami agama. Maka kita bersyukur ada kesempatan membedah ya pokok-pokok ajaran agama Islam. Batas minimal yang harus kita miliki ketika kita kuasai dengan baik, insya Allah kita adalah faktor utama terjadinya berjamaah dan kesatuan itu. Jika tidak ada yang lain, kitalah jamaah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di poin bagian pertama ya, dari dua bagian tulisan dua ulama kita ini adalah jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adab. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita semua kepada kaum muslimin, bahkan umat manusia, untuk hidup berjamaah. Dan berjamaahnya di sini bukan di atas kepentingan masing-masing orang, tetapi berdasarkan dengan keimanan kepada Allah dan melaksanakan syariat Allah. Yang itu nanti akan membantu memenuhi kepentingan semua orang, akan tercapai dengan sempurna di dunia, apalagi nanti di akhirat dengan surganya dan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kepentingan orang itu akan terpenuhi semua. Yang bisa memenuhi kepentingan semua orang hanyalah agama ya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berjamaah dan persatuan dan melarang dari perpecahan dan perbedaan. Baik, kita masuk kepada bagian kedua dari judul kita ini, wa anna luzumal jamaah. Nah, ini penting Bapak Ibu kaum muslimin untuk digarisbawahi. Wa anna luzumal jamaati. Sesungguhnya ya bahwasanya keharusan hidup berjamaah itu bisa terrealisir. Ya tahaqqaq, bisa tertahqiq, terwujud ya mewujud. Dengan cara apa? Bil ijtima'i alal haq. Dengan kita berkumpul bersatu alal haq, di atas al haq. Al haq itu adalah Allah.
Ya, dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan al-haq itu adalah Allah. Jika kita berkumpul untuk menegakkan kuasa Allah, jika kita berkumpul untuk mewujudkan rububiyah Allah, jika kita berkumpul untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimulai dengan pokok-pokok ajaran Islam yang 3 yang kita bedah dalam kitab ini, sejatinya kita sedang meluzumi jamaah. Kita sedang menekuni dan kita ada di dalam jamaah itu. Ya, yaitu kita berkumpul menyatukan seluruh potensi dalam diri, dalam keluarga, di tengah masyarakat, di atas ya al-haq Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Ya, kita berjuang untuk merealisasikan kuasa Allah harus nampak. Ya, bukan hawa nafsu, bukan kepentingan, ya, bukan kebendaan, bukan yang lain, tetapi Allah SWT. Waltizami ta'ah, dan melazimi untuk tetap taat. Waltizami ta'ah. Jadi terwujud jamaah itu dengan kita berkumpul di atas nilai kebenaran dan menegakkan kebenaran tersebut. Dan kebenaran itu adalah Allah. Kebenaran itu adalah agama yang telah diturunkan oleh Allah dalam kitab ini. Ada 3 bidang, rukun iman, rukun Islam, dan membangun keluarga. Itu adalah yang harus ditegakkan ketika kita mau real mewujudkan hidup berjamaah. Yang kedua adalah kita senantiasa tetap taat kepada seseorang atau satu orang, yang satu orang ini pelopor dalam menegakkan kebenaran tersebut. Ya, satu orang ini adalah pelopor dalam menegakkan nilai tersebut. Bukan orang yang ditaruh di paling atas. Orang ya yang menegakkan nilai kebenaran. Orang yang paling berkepentingan bagaimana kuasa Allah itu mewujud. Bagaimana kuasa Allah itu dominan. Bagaimana agama Allah itu yang mengatur semuanya. Nah, kepada orang yang seperti ini kita lazimi taat. Sami'na wa ata'na. Ya. Min a'immatil muslimin, dari kalangan imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Saya berharap semua sebagaimana dalam bahasan 2 pekan yang lalu, kaum muslimin bergerak menjadi imamul muslimin. Semua mentarget, semua berobsesi, semua berjuang untuk mencapai puncak. Nah, nanti pada saat pemilihan atau penunjukan, kita harapkan yang terbaiklah yang akan disepakati sebagai imam kita semuanya. Nah, selagi dia orang yang menegakkan itu, ya, dan menegakkan kitab suci Al-Quran sebagai aturan dalam menata kehidupan umat Islam, maka kita wajib taat kepada dia. Fi ghairi maksiatin, asal dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kita sami'na wa ata'na. Saya ulang, ya, tadi diperintahkan berjamaah. Nah, bagaimana kita supaya bisa berjamaah? Yaitu dengan cara kita berkumpul, bersatu padu untuk menegakkan al-haq, dan al-haq itu adalah Allah. Ya, sebelum Nabi Muhammad berdakwah, Allah nggak nampak. Yang nampak patung-patung. Yang nampak adalah ya egoisme. Yang nampak adalah yang kuat, ya, menindas yang lemah, ya, hukum rimba. Itu kekuasaan Allah hampir nggak nampak sama sekali. Kecuali nanti ada turun hujan, ada matahari yang tidak ada yang mengklaim bahwa dia yang menjalankan itu. Tetapi dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan Allah tidak nampak sama sekali. Tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan hidup berjamaah, mengenalkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah berupa agama ini, di sini nampak sekali bagaimana Nabi adalah model nomor satunya. Teladan nomor 1, orang yang pertama. Dan istri beliau, ya, sampai beliau menyanjung Khadijah luar biasa. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang yang senantiasa pertama kali mengimani apa yang didakwahkan oleh Nabi berupa ajaran-ajaran jamaah, ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran agama itu. Khadijah adalah orang pertama mempercayainya. Bahkan Khadijah bersedia mengalokasikan seluruh hartanya untuk membiayai penyebaran agama itu, ya, membiayai bagi penyebaran agama tersebut dan mendukung gerakan dakwah Nabi kita di luar sana. Oke, sekali lagi, melazimi jamaah terrealisir dengan kita berkumpul di atas nilai, ya, di atas al-haq, ya, mengimani Allah, taat kepada Allah,
senantiasa ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang lainnya, ya, serta mengajarkan ajaran agamanya kepada orang lain. Kemudian bagian kedua, bahwa berjamaah itu terwujud adalah dengan kita mentaati satu orang yang dia memberikan contoh keteladanan bagaimana merealisasikan kekuasaan Allah di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Bagaimana agama Allah mendominasi, ya, bagaimana agama Allah mengatur orang, mengatur kekuasaan, mengatur benda semuanya, ya, alam semesta ini diatur oleh nilai-nilai agama, ya, atau ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah. Nah, orang yang berjuang menegakkan itu yang kita sepakati sebagai imam besar kaum muslimin, kita taati insya Allah. Ya, selagi tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kita wajib untuk taat. Ya, kurang lebih ini yang dimaksudkan dengan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab, ya, sebagaimana ditulis oleh dua ulama yang mengarang kitab Ma la yas'ul muslima jahluhu. Berikutnya kita lihat, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa dalil yang dipakai oleh beliau untuk kemudian menelurkan kesimpulan yang tadi saya bagi menjadi dua bagian. Kita perhatikan dalil pertama yang beliau angkat adalah dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah." Adalah wajib bagi kalian untuk berjamaah. Ya, wajib bagi kalian, bukan sunnah muakkadah, tetapi wajib, ya, bagi kalian untuk hidup berjamaah. Nggak punya pilihan. Imma hidup berjamaah, menegakkan kekuasaan Allah, menegakkan agama Allah. Jika itu kita tinggal, kuasa Allah kita tinggal, agama kita tinggal, maka kita masuk ke hawa nafsu. Ya, kita masuk ke hawa nafsu di luar Allah, di luar agama Allah. Dia adalah benih perpecahan itu, ya, perpecahan itu. Maka wajib kita berjamaah, hidup dengan berdasarkan syariat Allah dan kemudian menjalankan agama Allah. Wa iyyakum wal furqa, dan haram, ya, janganlah, jangan dalam arti bukan himbauan, haram kalian berpecah belah. Bagaimana berpecah belah tadi itu? Diawali dengan meninggalkan untuk memperjuangkan kuasa Allah dalam kehidupan. Meninggalkan, ya, untuk perjuangan bagaimana agar agama ini yang mengatur orang dan mengatur semua, ya, termasuk kekuasaan, termasuk benda-benda ya alam semesta ini harusnya diatur. Ya, sekali lagi perpecahan itu diawali dengan meninggalkan Allah, meninggalkan agama Allah dan mengatur diri, mengatur keluarga, mengatur, ya, umat bukan dengan agama. Itulah perpecahan itu sendiri. Ya, wa iyyakum wal furqah, ya, dan janganlah, ya, atau haram bagi kalian untuk berpecah belah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah. Baik. Berikutnya hadis yang kedua. Rasulullah SAW dengan sangat tegas, ya, dengan sangat tegas mengatakan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Jamaah, tegaknya kuasa Allah, tegaknya agama mengatur orang-orang, ya. Suami diatur oleh agama, istri diatur, ya, oleh agama. Hubungan keduanya semuanya berdasarkan agama. Di tengah masyarakat nanti, ya, ada lahir anak dan itu dibangun dan dididik berdasarkan agama. Nanti keluarga ini punya tetangga dan membangun hubungan dengan tetangga berdasarkan agama. Dan terus seperti itu. Mereka ini adalah orang yang ada di atas rahmat Allah dan selalu di dalam rahmat Allah karena dia menjalankan semuanya berdasarkan kuasa Allah, ya, menegakkan kekuasaan Allah dan menegakkan agama Allah. Ini adalah rahmat. Ya, mereka difasilitasi oleh Allah, mereka dipandu oleh Allah, mereka dijaga, dilindungi, dicukupi oleh Allah SWT, bahkan mereka dibela oleh Allah SWT. Orang yang hidupnya di atas nilai, ya, ada kalimat ihfadillah yahfadka, jagalah ajaran agama Allah itu. Ketika kita jaga bidang apa dari kehidupan kita berdasarkan dengan agama itu, yahfadillah, Allah akan menjagamu. Ya, Allah pasti akan menjagamu. Ya,
Makanya kalau dijaga oleh Allah, semua dalam kehidupan kita ini adalah rahmat, rahmat, rahmat. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya, kemaslahatan, kemaslahatan, kemaslahatan. Wal furqatu adzab. Sedangkan berpecah belah. Nah, tadi saya sampaikan berpecah belah itu adalah dimulai dengan justru menghadirkan hawa nafsu, bukan agama, bukan kuasa Allah yang dihadirkan dalam menata diri, penggunaan pendengaran, penggunaan penglihatan, akal pikiran, lesan, tangan, kaki, kemaluan kita operasikan bukan berdasarkan menegakkan kuasa Allah, ya, di mana Allah yang punya hak mengatur itu semua melalui ajaran agamanya. Kita abaikan Allah, kita abaikan agama, kita hadirkan entah kita tiru dari timur atau dari barat, itu adalah sejatinya perpecahan itu, ya. Meninggalkan Allah, meninggalkan agama adalah perpecahan. Nah, kalau perpecahan ya beda, agama memenuhi hajat orang, bahkan dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, kalau di luar agama yang akan terpenuhi adalah selera, nafsu dan syahwat. Sementara orang per orang punya ukuran sendiri-sendiri. Maka nanti akan mewujud dan nampak perpecahan itu real, ya, berbenturan satu dengan yang lain, berselisih satu dengan yang lain, bahkan bermusuhan, ya, saling memerangi antara satu dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik, perpecahan. Tapi sejatinya sebelum mewujud dalam bentuk nyata di lapangan, sejak kemudian agama ini ditinggal, entah seluruhnya atau sebagian, ya, dan kemudian memasukkan unsur non, ya, kuasa Allah, non agama, di situ sejatinya sudah menanam benih perpecahan itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Okay. Jelas ada, ya, berbagai keinginan yang dia ingin wujudkan di dunia tidak tercapai. Ya, tidak tercapai, termasuk Firaun, ya, yang merasa seakan-akan sampai jelang kematian itu semua bisa dia lakukan sesuai dengan kehendaknya. Terakhir saja ketika kemudian melihat laut terpecah dan menyaksikan bagaimana orang yang dikejarnya justru kemudian, ya, bisa lari, ya, ketemu jalan untuk, ya, keluar dari masalahnya, dan kemudian suka tidak suka Firaun bersama bala tentaranya mengejarnya dan memasuki, ya, perut laut sedemikian rupa yang terbelah ketika itu, hingga Nabi Musa dan beberapa pengikutnya, ya, sudah selamat di daratan. Laut yang semula terbelah itu dikembalikan dan menelan, ya, Firaun bersama seluruh bala tentaranya. Di detik itu dia ingin mencapai keinginannya, ya, bisa selamat dengan cara mengimani apa yang diajarkan oleh Musa dengan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya percaya terhadap Tuhannya Musa dan Harun, tapi sayang sudah lewat. Sehingga yang terjadi bagian terakhir mungkin yang tidak pernah bisa diwujudkan oleh Firaun, dan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Agamalah yang mampu mewujudkan, ya, mewujudkan semua kebaikan orang per orang, ya, suami, istri, anak, ya, tetangga dengan tetangganya, semua akan bisa mendapatkan terbaik yang ingin mereka wujudkan di dunia dan di akhirat melalui agama, yang itu rahmat Allah dan itulah jamaah. Tetapi sampai kemudian hal-hal itu ingin dicapai di luar kuasa Allah, ya, di luar menghadirkan kuasa Allah dan mewujudkan kuasa Allah dalam urusan itu dan dari agama, sejatinya dia ada. Tidak akan ada keinginan baik yang bisa terwujud di dunia maupun di akhirat. Jelas, ya, hal perpecahan jenis ini dalam arti meninggalkan agama, meninggalkan kebenaran akan mengadab orang. Di dunia hidup 60-70 tahun bagi umat Muhammad SAW adalah siksaan yang luar biasa. Di akhirat na'udzubillah min dzalik, ya, ada siksaan yang abadi. Ya. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadabbur hadis tentang kewajiban berjamaah dalam bentuk keharusan mengikuti kebenaran. Ini tadi, ya, kenapa? Apa makna jamaah itu? Ya, seringkali orang berpikir tentang jamaah itu adalah kumpulan orang-orang, Bapak Ibu. Itu makna berikutnya, ya, ketika makna pertama terrealisir, ya, keharusan mengikuti kebenaran dan bersatu pada kebenaran tersebut. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna ahlal kitabaini iftaraku. Sesungguhnya
dua golongan pengikut kitab, Taurat, Injil, Yahudi, Nasrani, inna ahlal kitabain. Sebelum Islam, sebelum Quran dan Sunnah, iftaraku, mereka berpecah, mereka firak dari kuasa Allah, dari agama itu yang sesungguhnya, ya, sebagai mewujudkan kuasa Allah. Nanti agama dipakai tunggangan itu beda lagi nanti ya. Agama dipakai untuk mewujudkan kepentingan mereka. Ini ahlal kitabain iftaraku fi dinihim, mereka berpecah dalam urusan agama mereka ala sintaini wasab'ina millah, menjadi 72 agama lagi ya. Walaupun mereka masing-masing merujuk kepada kitab mereka, tetapi nafsulah yang menunggangi semua kepentingan itu. Ya, tidak diajarkan, tidak disebutkan agama kecuali dalam kepentingan mencapai hawa nafsu. Ini berpecah belahnya kayak begitu. Jadi meninggalkan menegakkan kuasa Allah dalam kehidupan ini dan kuasa agamanya dalam kehidupan ini, meskipun masih dengan embel-embel dikait-kaitkan dengan agama. Mereka berpecah menjadi 72 milah. Ya. Wa inna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini, umat Islam, sataftariku, mereka akan berpecah juga, akan meninggalkan kuasa Allah, akan meninggalkan kuasa agama ini, meskipun masih menyangkut-nyangkutkan dengan agama ini. Tetapi hawa nafsulah yang sesungguhnya menggerakkan mereka, dan itu akan nampak bagi siapapun yang tulus insya Allah untuk mengenali apakah ini jujur atau tidak jujur. Umat ini akan berpecah menjadi 73 salasin wasaba'ina millah. Ada 70 millah nanti. Tadi masih menyebut tentang Quran, tentang sunnah, tentang agama Islam, tapi sejatinya bukan dalam rangka menegakkan kuasa Allah, bukan dalam rangka agar agama ini yang mengatur orang, kekuasaan, dan benda alam semesta seharusnya diatur berdasarkan agama itu. Nah, yang menarik, kabar buruk dari Nabi terkait dengan kita nampaknya berpecah lebih banyak. Jika ahli kitab sebelumnya, 2 kitab sebelumnya berpecah 72, sekarang kita justru menjadi 73. Kulluha finnar, jaminan dari Nabi 73 golongan itu. Jadi teman-teman sekalian, ini golongan yang real menonjolkan nafsunya. Meskipun itu lagi nunggangi agama, ya, bukan menegakkan kuasa Allah, bukan ya, menegakkan kuasa agama. Kulluha finnar, semuanya ada di dalam neraka. Illa wahidatan, kecuali satu saja. Wahyal jamaah, dialah yang selamat, satu ini, al jamaatu. Yang tadi saya sampaikan, jamaah ini adalah al-haq, dan al-haq itu adalah Allah. Kemudian diturunkan oleh Allah bahwa al-haq itu Allah dalam bentuk ajaran agama. Yang tadi ada rukun iman yang 6, ada rukun Islam yang 5, dan ada tatanan tentang membangun keluarga. Dan tentunya nanti ada batas minimal. Baik, kita lihat Bapak Ibu penjelasan berikut ini. Beberapa penjelasan penting. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah lawan dari golongan-golongan yang sesat dan para pengikut hawa nafsu. Nah, ini kalimatnya. Golongan-golongan yang sesat, ya. Apa yang mendrive mereka sampai menjadi golongan yang sesat itu adalah karena pengikut hawa nafsu, bukan menegakkan kuasa Allah. Bagaimana Allah sebagai zat yang disamitna wa ata'na oleh umat manusia, yang kemudian diturunkan dalam bentuk ajaran agama, yang Nabi kita Muhammad SAW begitu taat menjalankan agama ini. Tetapi nanti ada kepentingan-kepentingan masuk, tetapi anehnya mereka untuk memuluskan rencananya menggunakan label-label agama, ayat-ayat agama dan hadis-hadis agama. Yang dimaksudkan al-jamaah di sini adalah lawan dari golongan-golongan yang sesat dan para pengikut hawa nafsu. Dengan pengertian ini tidak disyaratkan jumlah banyak. Ya, jamaah itu tidak harus banyak ataupun sedikit, akan tetapi harus sesuai dengan kebenaran al-haq. Ya, al-haq itu aslinya Allah, dan kemudian dijabarkan oleh Allah, diturunkan dalam bentuk ajaran agama itulah. Ya. Siapa? Maka tadi ketika hari ini kita berjuang untuk menguasai materi ilmiah, ya, tentang ma la yasaul muslim, ya,
pokok-pokok ajaran Islam ini kita sejatinya sedang berjuang merealisasikan jamaah dalam diri kita, dan ketika itu jadi kurikulum dan itu mewujud dalam keluarga kita adalah jamaah. Dan ketika kita ajarkan kepada 40 tetangga di depan kita, 40 rumah ya di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 kanan dan 40 kiri, dan kita semuanya sepakat untuk itu jadi ukuran dan standar, subhanallah, kita adalah jamaah ya. Kita berharap semakin ke belakang jumlahnya semakin banyak tentunya ya. Karena dipastikan, karena ketika kita mewujudkan itu, ternyata keinginan-keinginan baik kita direalisasikan oleh Allah SWT. Sementara bisa kerjasama dengan yang lain, tidak ada benturan, karena bukan hawa nafsu. Ya, kuasa Allah yang kita perjuangkan untuk tegak, dan agama Allah yang kita posisikan teratas mengatur kita semuanya. Ya, pada posisi itu nyaman, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak disyaratkan jumlah banyak ataupun sedikit, akan tetapi yang harus sesuai dengan kebenaran, walaupun banyak bertolak belakang dengan mayoritas penduduk bumi, bahkan walaupun kita sendirian di sini bahasanya. Nuaim bin Hamad mengatakan, jika jamaah telah rusak, maka hendaklah engkau tetap pada jalan yang pernah ditempuh oleh jamaah sebelum kerusakannya, walaupun saat itu engkau hanya sendirian. Masya Allah. Ibrahim akhirnya karena ingin menegakkan kuasa Allah, akhirnya beliau sendirian. Karena ingin menegakkan agama Allah, akhirnya beliau sendirian. Tetapi beliaulah jamaah dan beliaulah yang dimenangkan oleh Allah SWT. Hal yang sama pada saatnya Nabi Musa alaihissalam yang pada awalnya ada beberapa pengikutnya, tapi begitu kepepet di lautan, si pengikutnya ini pun nampaknya belum ya cukup kuat ya imannya sampai mengatakan, wahai Musa, kita akan tertangkap. Lupa kepada Allah. Ya, kata Musa, tidak mungkin mereka bisa menangkap kita. Sesungguhnya bersama saya adalah al-haq Allah SWT, dan dia pasti memberikan petunjuk. Nah, ketika Nabi Musa terrealisir dalam dirinya gondeli penegakan kuasa Allah ketimbang kuasa Fir'aun yang seakan-akan bisa melakukan semuanya, bisa membunuh, bisa menghidupkan, kayak seakan begitu. Nabi Musa tidak mau menerima itu. Yang bisa itu hanyalah Allah. Maka yang dalam hatinya Musa, dalam keyakinan Musa, dalam tradisi Musa, kuasa Allah lah tunggal, mutlak, dan agama Allah lah mutlak. Dan yang terbukti kemudian adalah dia mengatakan, bersamaku, ya, Tuhan sekarang sedang bersamaku dan akan memberikan hidayah, dan persis memberikan hidayah agar tongkat di tangannya dipukulkan di lautan dan terbelahlah lautan dan selamatlah Musa. Yang mewujudlah ya kuasa Allah itu, dan agama Allah lah yang menang, sementara mereka yang pongah, ya mereka yang sombong itu seakan-akan bisa melakukan apa saja, mereka semuanya binasa. Nuaim mengatakan, jika jamaah telah rusak, maka hendaklah engkau tetap pada jalan yang pernah ditempuh oleh jamaah sebelum kerusakannya, walaupun saat itu engkau hanya sendirian. Berikutnya, Abu Syamah mengatakan, perintah keharusan berjamaah maksudnya adalah keharusan tetap teguh pada al-haq. Al-haq itu Allah atau agama Islam, dan mengikutinya, ya mengikutinya. Kita mengikuti al-haq itu, sekalipun yang memegangnya hanya sedikit dan yang menyelisihinya itu banyak, yang berseberangan itu banyak. Karena al-haq, kebenaran Allah tadi ya, yang pernah dijalani oleh jamaah pertama, Nabi kita, para sahabat, yang terdiri dari Nabi dan para sahabatnya telah diridhai oleh Allah. Sehingga tidak perlu melihat banyaknya ahli kebatilan setelah mereka. Allahu Akbar. Indah sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang kita tekuni, mungkin Bapak Ibu menganggap ini sebagai sebuah kajian biasa. Tetapi karena kajian kitab yang kita kaji ini adalah konten batas minimal, sejatinya kita sedang bergerak untuk mewujudkan jamaah dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan kita akan jadikan kurikulum di keluarga kita, dan kita akan didik ya tetangga, 40 kakak di depan, 40 kakak belakang, kanan dan kiri. Kita akan tumbuhkan anak-anak kita semuanya, anak kita dan anak-anak tetangga, menantu kita dan menantu tetangga, insya Allah di atas ya al-haq, jamaah ini. Maka saya berharap insya Allah pada saatnya jumlah menjadi besar, insya Allah.
tentang kewajiban berjamaah masih seperti dengan pengertian sepakat pada seorang pemimpin muslim. Ini bagian kedua ya, bagaimana berjamaah itu diwujudkan setelah kita berjamaah adalah kita menegakkan nilai kebenaran itu, keharusan menaatinya dalam hal yang bukan kemaksiatan selama dia memperlakukan kitab Allah pada umat ya. Dan ini wallahu alam ya, apakah ada di dunia hari ini yang benar-benar sedang menegakkan kitab Allah dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka ya mewakili sebagai imam yang layak untuk disami'na wa ta'na ini. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum ya, man ra'a min amirihi syai'an, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir alaihi fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, kalau hanya persoalan selera, nggak ada masalah ya. Falyasbir, hendaklah dia bersabar. Karena tidak seorang pun yang meninggalkan ketaatan kepada amir yang menegakkan agama, menegakkan kuasa Allah, ya sejengkal saja dan kemudian dia mati dalam kondisi jahiliyah, ya, dalam kondisi jahiliyah. Tadi kalau seandainya ini menarik ya untuk dipereksani di lapangan, adakah mereka amir yang benar-benar menegakkan kitab Allah ya kepada umatnya untuk kemudian dia mendapatkan hak untuk ditaati seperti ini ya, karena tidak mentaatinya atau bahkan keluar dari ketaatan kepada dia berarti mati dalam kondisi jahiliyah. Gitu. Satu lagi hadis Nabi kita Muhammad menegaskan tentang ini, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Siapapun yang membenci dari amirnya sesuatu ya, kebiasaan tertentu yang mungkin nggak cocok ya si pengikut ini, falyasbir, hendaklah itu sabar ya, kecuali bahwa kemudian dia itu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini beda persoalan. Tapi kalau sekedar ya seleranya, olahraganya ini, olahraganya itu, makannya ini, makannya itu, kita nggak cocok, bersabarlah. Ya, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja min sultan shibran famata alaihi illa maitatan jahiliyah. Dan lebih spesifik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, man atakum wa amrukum jami'. Ya, siapapun datang kepada kalian dan urusan kita itu sedang ya rapi, terorganisir di bawah kepemimpinan satu orang dan dalam rangka menegakkan syariat Allah, agama Allah. Siapapun yang datang setelah itu yuridu an yashqa, ingin merusak, ingin memecah belah ya, asakum, kekuatan kalian, au yufarriqa jama'atakum, ingin memecah kalian, mengajak kalian bukan menegakkan ya kekuasaan Allah, bukan untuk melaksanakan syariat Allah. Faktuluh, siapapun yang ya datang untuk merusak ya tatanan penegakan kekuasaan Allah dan melaksanakan agama, dia berhak untuk dibunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kurang lebih begitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah adab. Jadi sekali lagi terkait dengan jamaah, kehidupan berjamaah itu terrealisir dengan dua hal. Satu, dengan kita istiqamah, ya, hidup menegakkan kuasa Allah. Bagaimana Allah berkuasa dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pikiran kita, dalam hati, dalam ucapan, dalam semua perilaku kita. Bahkan, maaf, sampai di kemaluan kita, kita tegakkan kuasa Allah. Kita tidak menggunakan seenaknya. Ya, begitu berkeluarga, begitu bermasyarakat, begitu berjual beli, semua kita tegakkan kuasa Allah sesuai dengan syariatnya. Ini adalah syarat pertama hidup berjamaah dan persatuan. Yang kedua adalah kemudian kita taat kepada seorang pemimpin dari kaum muslimin, dia contoh, dia teladan, dia orang yang senantiasa terdepan dalam menegakkan kuasa Allah dan dalam rangka untuk menegakkan
agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib taat kepada dia. Ada beberapa perbedaan ya, selera hidup dan gaya hidup ya, bukan halal haram, bukan taat dan maksiat kepada Allah ya. Maka kita bersabar dengan beberapa perbedaan-perbedaan itu. Selagi dia tidak melakukan ya satu tindakan kufur yang terang-terangan, maka kita taat kepada dia selagi dia menegakkan kitab Allah. Kitab Allah lah yang dia gunakan untuk menata dan membangun kehidupan umat muslim ya di seluruh dunia atau di wilayahnya, maka kita taati dia, kita dukung dia, kita belani dia, kita sukseskan dia. Jadi sekali lagi ketika kemudian ada perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak prinsip sampai mengeluarkan ya, dia dari keimanan, maka kita wajib taat. Jadi dua, untuk menegakkan hidup berjamaah dan persatuan. Satu, menegakkan nilai, dan itu adalah hanya Allah saja sumbernya dan agama ini. Yang kedua, hidup diorganisir di bawah seorang imam. Ya, bukan imam asal, imam yang disepakati, yang ditaruh, tetapi dia tidak menegakkan nilai. Justru imam adalah dulu Nabi kita Muhammad SAW. Imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq pada waktunya. Ya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah para imam yang dulu ditaati dan mereka adalah pelopor dalam menegakkan kuasa Allah. Bukan mencapai hawa nafsunya, tetapi mereka adalah pelopor dan teladan dalam menegakkan kuasa Allah dan agamanya. Saya berharap perjuangan kita, termasuk dalam doa waja'alna lil muttaqina imama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjuang memenuhi standar kepemimpinan dalam diri kita, dan ketika kemudian harus menunjuk seorang imam, saya berharap yang terbaik di antara umat Islam yang ada terdepan dan kemudian layak untuk ditaati dan orang akan nyaman sekali mentaatinya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guys, kami sampaikan syukran jazakallah kepada Ustaz Anwar ya, yang telah memberikan pencerahannya lagi kepada kita semuanya. Ngecas rutin setiap minggu ya, insya Allah di channel ini ya. Kamis malam, kalau Bapak Ibu ingin ngecas ruhyah setiap hari, nah bisa nanti follow akun Masjid Baitul Mutakin Bawen, yang itu juga kita kelola. Kita gelar kajian 2 ayat, minimal 3 ayat, sampai ya kita berharap mengikuti ya sunnah Nabi yang dulu beliau mengkaji 10 ayat setiap hari. Insya Allah dengan semakin banyak input ilmu ayat hadis yang kita pelajari ya, terutama tadi disampaikan oleh beliau dalam tema ini tentang jamaah misalkan ya, kita semoga kita juga termasuk orang-orang yang kemudian dimaksudkan sebagai al-jamaah itu tadi gitu ya, biar kita kembali kepada agama kuncinya gitu ya. Kalau kita jauh dari situ, maka kita menciptakan perpecahan sendiri gitu ya, menciptakan atau mengundang azab dari Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dimudahkan semuanya untuk bisa mengkaji ilmu Allah ini, menjadikannya sebagai sebuah pedoman untuk menjadi modal kita kepada masyarakat kita, menjadi manfaat yang lebih luas lagi insyaallah. Dengan bimbingan beliau tentunya, dengan para asatid yang kita kesempatan ya untuk dalam kajian ini, insyaallah kita dimudahkan untuk selalu istiqomah di jalannya. Oke. Gitu Ustaz, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Untuk pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan bisa tulis saja di kolom live chat ya, yang masih stay di mengikuti kajian kita live secara ini, atau nanti setelah stream ini selesai, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar ya, di di bawah deskripsi nanti ada kolom komentar, silahkan di komentar aja di situ pertanyaannya. Insyaallah sepertinya ini banyak sekali nih pertanyaannya. Kita ini mengikut dengan jemaah biasanya agak ini ya, potensi pertanyaannya sepertinya banyak. Ya kita harapkan nanti silakan. Kalau tidak pertanyaan berarti alhamdulillah ya, insyaallah ini pada paham semuanya. Ya, kita tidak bisa sapa satu persatu ya. Semoga kita terus diistimewakan. Kita akan bertemu di minggu depan insyaallah ya. Untuk itu kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, ikuti, follow, ya, subscribe channel kita, hidupkan loncengnya biar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari YouTube, ya, tidak perlu mungkin pas WA-nya error nanti ya sesaat, ya semoga nggak error lagi ya. Maksudnya kalau ada sesuatu yang kita terkendala dengan share WA, Bapak Ibu sudah bisa memantau sendiri di YouTube-nya masing-masing. Kita tinggal nanti klik di bawah itu ada beranda, kemudian apa namanya, short, tengah yang ada plus itu ya subscription. Nah, di situ nanti bisa dicek gitu ya. SAU atau channel kita nanti mau ada live atau video apa yang terbaru diupload, nanti di situ akan dapat bisa nonton langsung begitu tanpa nunggu share-sharean dari WA, Mas kok belum di-share gitu ya. Nah, itu untuk menghindari hal itu, maka Ibu pastikan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya subscribe channel SAU Baitullah Official. Oke, itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di Kamis malam minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.